Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan berantakan saya Daniel Larut, saya Cenderung Munawara, dan dua teman kami Cita Tasya Marifa dan Citra dari Sega. Nah, di sini kami akan presentasikan hasil kerja kami mengenai gender dan kesehatan mental. Materi pertama akan dibawakan oleh teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu ada konsep dan isu gender. Apa sih konsep dan isu gender itu dan kenapa isu tersebut dapat muncul? Hal itu dikarenakan orang-orang sering sekali menyamaratakan atau salah mengkonsepkan apa yang dinamakan dengan gender. Hal ini juga yang kemudian memunculkan suatu isu dalam masyarakat, yang mana hal tersebut sering disebut dengan isu gender. Tak sedikit dari kita yang masih mengkonsepkan bahwa gender sama halnya dengan jenis kelamin atau seks. Perlu diketahui bahwa kedua hal tersebut ialah dua hal yang berbeda. Maka itu, sebelum kita mengkaitkan konsep gender dengan kesehatan mental, ada baiknya perlu kita kenali dulu apa itu gender dan apa itu jenis kelamin atau seks. Sedikit penjelasan dari saya tentang gender dan seks, yaitu gender merupakan persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan di lingkungan sosialnya. Sedangkan seks atau jenis kelamin adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis, yaitu lelaki dan perempuan, di mana setiap jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, di mana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain karena penentuannya merupakan kodrat atau ketentuan yang tepat dari Tuhan. Yang kedua itu ada gender. Gender ini merupakan adanya suatu perbedaan yang dilakukan dalam fungsi persifatan di tubuh dan hak perilaku baik perempuan maupun yang dibentuk dan disosialisasi dengan norma ada dan juga kepercayaan masyarakat. Gender ini berkaitan erat dengan peran dan kata peran Baik, selanjutnya itu ada norma, stereotip, dan peran gender. Nah, yang kita tahu, norma dan nilai gender merujuk pada suatu gagasan tentang bagaimana seharusnya atau layaknya laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Dan stereotip gender adalah pandangan masyarakat tentang apa yang anak laki-laki dan anak perempuan mampu lakukan. Nah, peran gender merujuk pada kegiatan-kegiatan nyata dilakukan oleh jenis kelamin. Yang kita ketahui yaitu peran gender merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kedua jenis kelamin, yaitu antara pria dan wanita. Namun, misalnya anak laki-laki membantu ayahnya bekerja di luar rumah dan anak perempuan membantu ibunya di pekerjaan rumah tangga. Pada peran gender diperkuat oleh nilai, norma, dan stereotip gender yang dianut masyarakat setempat. Namun peran gender dapat dan selalu berubah seringkali, bahkan lebih cepat daripada gagasan-gagasan tentang bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya atau tidak harusnya bertingkah laku. Jadi, norma dan nilai gender sendiri merupakan nilai-nilai yang harus dianut pada masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Nah, stereotip sendiri merupakan peran gender bagaimana laki-laki harus bekerja dan perempuan harus bekerja. Jadi itu merupakan pandangan masyarakat terhadap laki-laki maupun perempuan, di mana dari pihak laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing dalam satu pekerjaan dan melakukan aktivitas lainnya. Di saat laki-laki bilang bahwa laki-laki mau kepala keluarga harus bekerja mencari nafkah dan perempuan biasanya harus di rumah. Jadi dari kita tahu norma dan peran gender itu merupakan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan kedudukan antara laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Ini renungan teman saya. Selanjutnya ada diskriminasi gender. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, penularan atau preferensi berdasarkan pada jenis kelamin, gender atau golongan lain dari masyarakat seperti etnis, warna agama atau opini politik yang mengakibatkan pada penyediaan atau pengelolaan kesetaraan kesehatan. Jadi diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan yang berbeda terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan pada
dua jenis. Yang pertama, diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung adalah tindakan diskriminasi yang biasanya disengaja atau eksplisit, yaitu terbuka, bahkan kadang-kadang didukung oleh hukum. Nah, misalnya beberapa negara hukum mungkin secara eksplisit, secara terbuka melarang perempuan untuk memiliki properti atau membatasi hak-hak hukum mereka dalam banyak hal. Kemudian yang kedua ada diskriminasi tidak langsung yang merujuk pada situasi, peraturan, atau praktek yang kelihatannya netral, tetapi pada kenyataannya membawa akibat adanya perlakuan yang berbeda bagi sebagian orang. Jadi bentuk diskriminasi langsung maupun tidak langsung ini terus berlangsung di masyarakat dan tempat kerja, yang pada akhirnya membawa dampak yang tidak menguntungkan, terutama bagi perempuan. Hal ini bukanlah karena disengaja oleh masyarakat, tetapi karena budaya dan adat dalam prakteknya lebih memihak kepada laki-laki dan anak laki-laki, serta mendudukkan perempuan di dalam posisi kelas bawah. Sekian dari saya, kembalikan kepada budaya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu gender merupakan peran penting dalam kesehatan mental individu, di mana studi ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam prevalensi dan ekspresi masalah kesehatan mental antara pria dan wanita. Adapun diskriminasi transgender, di mana hal ini merujuk pada peran nyata yang dilakukan oleh masyarakat terkait transgendernya, yaitu kedua jenis kelamin di lingkungan sosial dan dapat mempengaruhi kesehatan mental suatu individu itu sendiri. Maka kami menyoroti perlu adanya masyarakat dan sistem kesehatan yang lebih inklusif, serta pemahaman yang perlu masyarakat ketahui dan mendalami tentang kompleks hubungan antara gender dan kehidupan manusia, terutama pada posisi peran gender antara